wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ina Marlina. Saya guru di SD Negeri Cidulang 2, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 dengan mengambil tema 5 ekosistem subtema 2 pembelajaran 1 di kelas 5 SD Negeri Cidulang 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku. Selamat pagi murid-muridku. Selamat pagi muridku. Selamat pagi semua, apa kabar? Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Sebelum belajar, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang dikerjakan dan ilmu yang didapat bermanfaat. Silakan ketua kelasnya Yumi untuk pimpin doa. Di tempat duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Coba sekarang ditengok teman kanan kirinya, apakah ada yang tidak hadir? Iya. Tidak ada, berarti hari ini hadir semua ya? Iya.
rumput, bangau memakan ikan. Iya, betul. Kerbau memakan rumput, bangau memakan ikan. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, di sini ada kerbau makan rumput. Kerbau termasuk kelompok hewan apa? Herbivora. Betul, termasuk kelompok hewan herbivora. Kemudian hewan pemakan daging disebut apa? Karnivora. Dalam gambar ini contohnya hewan apa? Betul, bangau, karena bangau memakan ikan. Ya, kemudian yang terakhir ada kelompok hewan omnivora. Omnivora. Hewan pemakan serangga. Kalau di sini Ajril, contohnya apa? Tupai. Iya, betul, tupai ya. Tupai itu termasuk contoh hewan omnivora. Ternyata anak-anak ibu hebat ya, masih pada ingat materi sebelumnya. Pada hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran ke-1. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, ibu harapkan nanti kalian dapat yang pertama, menelaah pengertian rantai makanan. Yang kedua, menguraikan 3 komponen dalam rantai makanan. Yang ketiga, menganalisis peran hewan dalam rantai makanan. Yang keempat, membuat satu rantai makanan sederhana. Yang kelima, menelaah kalimat utama dari setiap paragraf pada teks non-fiksi. Kemudian yang keenam, menganalisis ide pokok dari setiap paragraf pada teks non-fiksi. Dan yang terakhir, membuat ringkasan berdasarkan teks non-fiksi dengan kalimat sendiri. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini. Jadi nanti dalam kegiatannya kalian akan menyimak sebuah video, kemudian kalian akan berdiskusi untuk menyelesaikan atau mencari ide pokok beserta membuat rantai makanan sederhana. Seperti itu ya. Kemudian nanti akan dipresentasikan masing-masing kelompok. Anak-anak, di sini ibu mempunyai sebuah video. Tugas kalian adalah menyimak baik-baik video yang ibu tayangkan. Siap? Siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Perhatikan ya. Ini ada tikus ya. Setelah kalian menyimak videonya, coba kejadian apa saja yang terdapat dalam video? Ya, salah satunya ada padi dimakan tikus. Dan apa lagi? Dimakan ular. Terus? Ular dimakan elang. Kemudian elangnya mati. Ya, betul. Nah, tadi kan ada padi dimakan oleh tikus. Nah, apa yang akan terjadi jika padi terus-terusan dimakan oleh tikus? Padi akan rusak. Padi akan rusak. Iya, padi akan rusak. Jika padi rusak, lama-kelamaan akan habis. Nah, jika tanaman padi habis atau rusak, apa yang akan terjadi pada petani? Ya, petani akan merugi. Dikarenakan akan gagal panen, betul.
Ya, saluran air yang harus bersih. Kemudian apa lagi? Ya, betul. Jangan membunuh ular. Ya, karena ular itu musuh alami tikus. Karena ular memakan tikus. Karena apabila lama-kelamaan ular terus dibunuh, maka ular itu akan punah. Iya, jika ular punah, maka populasi tikus di sawah akan semakin banyak. Ya, karena ular itu memiliki peranan penting dalam ekosistem, yaitu sebagai pengendali hama. Ya, tikus itu kan hama ya, karena menghabiskan padi, karena terus-terusan makan padi. Oleh karena itu, kita tidak boleh membunuh ular agar ekosistem tidak terganggu. Tadi kan dalam video ada padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular dimakan oleh ya, kemudian orangnya mati. Ya. Nah, itu dinamakan rantai makanan. Jadi menurut anak-anak ibu, rantai makanan itu apa ya? Proses makan dan Memakan. Ya, proses makan dan dimakan. Betul ya, dan ini lebih jelasnya bahwa rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, di sini dalam rantai makanan itu terdapat beberapa komponen, yaitu ada 3 komponen. Yang pertama ada yang dinamakan dengan produsen. Nah, produsen itu merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Jadi produsen ini merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup yang lain. Coba kalau dalam urutan tadi, apa yang jadi produsen? Contohnya Padi. Ya, betul, padi ya, karena padi dapat membuat makanannya sendiri. Yang kedua, kemudian ada konsumen. Nah, konsumen ini merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Ya, karena konsumen ini memperoleh makanan dari tumbuhan maupun hewan lain. Nah, konsumen ini terdiri dari 3 bagian. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Ya. Konsumen tingkat 1 itu yang memakan produsen. Konsumen tingkat 2 yang memakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 3 yang memakan konsumen tingkat 2. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pengurai. Nah, pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya apa pengurai? Jamur. Jamur adalah sebagai pengurai. Ya, selain jamur apa aja? Bakteri. Ya, betul, bakteri. Ya. Di sini ibu punya salah satu contoh rantai makanan pada ekosistem sawah ya. Ini contohnya di sini. Coba siapa yang mau ke depan untuk memaparkan proses rantai makanan berdasarkan media yang ibu sediakan? Siapa yang mau ke depan? Silakan Ajril, coba. Di sini, oke. Ya, stop. Di sini tuh, ya. Mulai dari mana dulu? Padi dimakan tikus, Ya. tikus dimakan ular, Ya. ular dimakan elang, Ya. elang diuraikan oleh jamur. Iya betul. Kemudian jamur membentuk humus untuk menyuburkan padi. Iya. Coba kalau di sini yang menjadi produsennya apa? Padi, Iya betul, padi. Kemudian yang menjadi konsumen 1, tikus, yang konsumen 2, ular, konsumen 3, elang, terus pengurainya apa? jamur. Iya betul. Tepuk tangan buat Ajril. Ya, ini merupakan contoh rantai makanan di sawah ya. Coba jika ibu ambil salah satu ular dalam rantai makanan, apa yang akan terjadi? populasi tikus meningkat. Iya betul, populasi tikus meningkat. Kalau tikus meningkat, apa yang akan terjadi? Padi. Ya, padi akan habis. Kalau misalkan dalam rantai makanan tidak ada pengurai, apa yang akan terjadi? Padi tidak akan tumbuh.
Ya, padi tidak akan tumbuh karena tidak ada humus ya yang dapat menyuburkan padi. Selain itu apa lagi? Tahu? Ya, kalau tidak ada pengurai, maka akan terjadi penumpukan sampah bangkai karena tidak dapat diuraikan. Maka lama kelamaan sampah akan menumpuk sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu kita harus menjaga ekosistem ya agar rantai makanan tidak terputus. Kemudian ekosistem pun akan seimbang. Seperti itu ya. Untuk memudahkan kalian mengingat contoh rantai makanan, di sini Ibu punya lagu ya. Seperti ini. Ibu dulu ya yang memberikan contoh. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Seperti itu ya, bisa? Bisa. Masing-masing kelompok ada yang beranggotakan 6 orang dan ada yang beranggotakan 5 orang ya. Untuk kelompok pertama ini Arga, Fajar, Rita, Gisni, Salsa, dan Leli ya. Ini kelompok 1 ya, kelompok 1. Ingat ya semuanya. Ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok berapa? 5. Kelompok 5 semuanya sudah berkelompok ya. Di sini Ibu mempunyai LKPD yang harus kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Siap? Siap. Kalian harus berdiskusi ya. Ibu bagikan terlebih dahulu. Semuanya sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Ya. Kalau sudah, silakan kalian tuliskan terlebih dahulu nama kelompok beserta anggotanya. Ayo silakan ditulis terlebih dahulu. Sudah semuanya ditulis sama anggota kelompoknya? Sudah. Sekarang coba perhatikan dulu ke depan. Tugas pertama, kalian harus menentukan kalimat utama dan ide pokok dari setiap paragraf. Sebelumnya juga kalian sudah mengenal ide pokok ya dan kalimat utama. Coba perhatikan dulu ke depan. Di sini Ibu punya video tentang cara menentukan ide pokok ya. Jadi kalian simak terlebih dahulu. Siap? Siap. Tepuk bagus. Melihat, mendengar, fokus. Menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Ide pokok sama dengan gagasan utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran utama. Ya, itu barusan kalian telah menyimak cara menentukan ide pokok
Jadi kalian harus menentukan terlebih dahulu kalimat utama ya. Setelah ditentukan kalimat utamanya baru tentukan ide pokok. Jadi sekarang silakan kalian diskusi dengan kelompoknya untuk menentukan kalimat utama dan ide pokok dalam setiap paragraf. Ayo semuanya kerjakan. Ya, kalimat utamanya mana? Kita di paragraf. Kalimat pertama tinggal tulis. Nanti kalimat utama itu mengandung ide pokok. Jadi tentukan dari kalimat utama itu mana ide pokoknya. Yang lainnya dibantu ya. Sudah ada kalimat utamanya? Sudah. Kemudian tentukan ide pokok. Ide pokok itu dari kalimat utama. Ya, silakan. Membeli makanan atau mulai yang merupakan pokok Nanti kalau kalimat utamanya sudah ketemu, baru temukan ide pokoknya ya. Berdasarkan. Ayo adik. Berdasarkan. Ini rantai makanan di mana ya? Sawah, hutan, laut, sawah. Tulis jadi gimana ya rantai makanan? Sawah. Ekosistem sawah. Sawah ya. Sudah selesai semuanya? Ya, waktunya juga sudah habis ya. Berarti tiap kelompok sudah selesai? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Hebat, semuanya sudah selesai. Kalau sudah selesai, coba berdiri terlebih dahulu. Biar tambah semangat dan tetap semangat, kita stretching dulu. Kalian ikuti gerakan yang di depan ya. Nah, sekali lagi. Ya. Selanjutnya, Ibu akan meminta perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siap? Siap. Yang pertama, Ibu minta perwakilan kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang ke depan? Ada. Ya, silakan ke depan. Yang lainnya diperhatikan ya HP-nya masing-masing ya. Semuanya perhatikan. Satu fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Anggota kelompok Arga, Pajak, Leli, Sasa, Disi, dan Intan. Kalimat utama paragraf 1. Rantai makanan merupakan bagian dari dinamika ekosistem dalam proses memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ide pokok paragraf 1.
Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Kalimat utama paragraf 2. Di dalam rantai makanan, suatu ekosistem, setiap makhluk hidup memiliki peranannya tersendiri, baik sebagai produsen, konsumen, atau pengurai yang merupakan komponen ekosistem. Hidup pokok paragraf 2. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi. Ekosistem hutan, rumput dimakan kambing, kambing dimakan serigala, serigala dimakan singa, singa diuraikan oleh jamur. Yang menjadi produsen adalah rumput, yang menjadi konsumen tingkat 1 adalah kambing, yang menjadi konsumen tingkat 2 adalah serigala, yang menjadi konsumen tingkat 3 adalah singa, yang menjadi pengurai adalah jamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi. Ekosistem sungai, ganggang dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh bangau, bangau dimakan oleh buaya, buaya mati diuraikan oleh bakteri. Yang menjadi produsen adalah ganggang, yang menjadi konsumen tingkat 1 adalah ikan, yang menjadi konsumen tingkat 2 adalah bangau, yang menjadi konsumen tingkat 3 adalah buaya, yang menjadi pengurai adalah bakteri. Ya, ini rantai makanan dari kelompok 3. Rantai makanan di mana? Rantai makanan di sungai. Apakah betul susunan rantai makanannya? Yang pertama ada ganggang. Ganggang dimakan oleh ikan. Ikan kecil, kemudian ikan dimakan oleh bangau dimakan oleh Buaya, kemudian buaya mati diuraikan oleh bakteri, ya. Kemudian yang menjadi produsennya apa? ganggang, Ya, ganggang. Kemudian konsumen satunya ikan, konsumen 2, bangau, konsumen 3. buaya, Ya, kemudian diuraikan oleh bakteri. ya, berarti pengurainya adalah bakteri. Ya, berarti betul ya. Ini hasil diskusi kelompok 3. Tepuk tangan buat Rilmi. Rilmi hebat. Rilmi hebat. Kelompok 3 hebat. Kelompok 3 hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian tadi memperhatikan KPD-nya masing-masing. Apakah kalimat utamanya sama dengan Jadi kalimat utamanya terletak pada kalimat keberapa? Kalimat awal atau kalimat pertama. Dinamakan apa itu kalimat utama di awal itu? Nah, dari kalimat utama itu kita dapat menentukan ide pokok. Apakah ide pokoknya sama dengan yang punya harga? Nah, iya, berarti kalimat utamanya ada di paragraf pertama, otomatis ide pokoknya juga ada di kalimat utama yang pertama. Iya, berarti dari paragraf 1, 2, 3, dan 4 ide pokoknya terletak pada awal paragraf. Dinamakan paragraf apa kalau ide pokoknya di awal paragraf? Paragraf deduktif. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu ya. Silakan. Ya, LKPD-nya semuanya sudah dikumpulkan? Tadi kalian sudah berdiskusi untuk menentukan kalimat utama beserta ide pokok dalam setiap paragraf. Dan berdasarkan teks bacaan yang telah kalian baca, kalimat utamanya itu terdapat pada kalimat awal. Iya. Nah, kalau kalimat utama itu pasti membuat ide pokok. Ya, kalau ide pokoknya di awal paragraf disebut paragraf apa? Deduktif. Disebut paragraf deduktif. Berarti itu yang tadi kalian kerjakan semuanya termasuk paragraf deduktif. Kemudian
membuat contoh rantai makanan ya, berbeda-beda. Ada yang rantai makanannya pada ekosistem sawah, ada yang juga di sungai, ada juga di hutan ya. Kalian sudah dapat menentukannya ya, mana produsen, mana konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3, beserta pengurai. Nah, agar rantai makanan itu tidak terputus, maka kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Ya, karena kalau salah satu komponen tidak ada, maka ekosistem akan terganggu. Anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ekosistem. Ya, terus apa lagi? Rantai makanan. Pokok rantai makanan. Apa itu ide pokok? Gagasan utama. Ya, gagasan utama dalam suatu paragraf. Dan ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Ya, ide pokok itu ada di awal paragraf, ada di akhir paragraf, dan ada juga apa? Campuran. Ya, betul. Kalau di awal paragraf dinamakan apa? Kalau di akhir paragraf? Kalau misalkan di awal dan di akhir paragraf apa? Campuran. Betul ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Komponen dalam rantai makanan apa saja? Produsen. Ya betul ya, ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Produsen itu yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya apa produsen? Padi. Ya, padi, betul. Kemudian ada juga konsumen. Konsumen itu tidak dapat membuat makanannya sendiri, melainkan berasal dari tumbuhan atau memakan hewan lain. Ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Kemudian yang terakhir ada juga yang dinamakan pengurai. Contohnya apa? Jamur. Dan apa lagi? Ya, jamur, bakteri itu merupakan pengurai, di mana dapat menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang nanti membusuk dan membentuk humus yang dapat berguna untuk
tentang ide pokok ya. Kalau ide pokok, kalimat utama yang terdapat di awal paragraf disebut apa? Kalau di akhir paragraf? Kalau di awal dan di akhir? Ya, betul. Itu diingat ya, informasi penting yang telah kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, pada pembelajaran selanjutnya, yaitu besok hari Rabu, kita akan belajar masuk kepada pembelajaran ketiga ya. Nanti untuk besok kita akan belajar tentang cara membuat teks non fiksi. Ya, sekarang kan kita sudah belajar mencari ide pokok dari teks non fiksi. Untuk besok kita belajar membuat teks non fiksi dan kita juga akan belajar tentang jaring-jaring pemahaman. Karena pembelajaran sudah selesai, silahkan alat tulisnya kalian rapikan terlebih dahulu. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Sebelum pulang, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mirmi, pimpin kembali doa, silakan. Di tempat duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Nah, anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum